Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Pada pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Diberikanlah 6 hari yang lainnya kita melakukan kegiatan, kita bekerja. Setelah hari ini kita boleh terima berkat-berkat dari sorga. Tuhan itu tidak pernah melalai akan firman-Nya. Tuhan itu tidak akan lupa akan janjinya. Orang yang mencintai akan sahabatnya itu akan terima namanya berkat-berkat surgawi, kehidupan, kesehatan, dan damai sejahtera. Ini kita belajar bersama-sama bacaan kitab suci pada pagi ini terambil dari Daniel 7 ayatnya 1 sampai ke 28. Kita baca tuntas. Ini adalah penglihatan Daniel sampai akhir zaman. Catat di sana tempat pembuangan. Sekali lagi pagi ini Daniel 7 ayat 1 sampai 28. Silakan satu orang membaca ya, keras supaya didengar. Daniel 7, keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dan langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkannya pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dan besi. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampaklah tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampaklah ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta itu diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, dengan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu akan karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya.
Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu, adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, masih diberikan kesempatan lagi hari ini, tanggal 1 ini, kita boleh menguduskan Sabatnya. Sabatnya ini sangat penting, saudara. Makanya saya mengatakan, saya sudah membaca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu selama 23 tahun ini 178 kali. Jadi saya ralat ya, kalau kemarin selewat mungkin tidak, saya mengatakan 188. Sampai saya bicara ini 178 kali, dan Kejadian sampai Wahyu saya teliti namanya isi kitab suci ini. Apa yang kita baca hari ini, Daniel ini ada di Babel, saudara. Jadi masih di Babel, di sana zaman Darius, Raja Darius, termasuk juga namanya Daniel ini pejabat, saudara. Khotbah saya yang kemarin, Yeskiel 36, dan kita sudah mendengar bersama bahwa Tuhan itu, dia memang membedakan Israel dengan bangsa lain. Sekalipun Israel itu begitu jahatnya, makanya ada waktu nanti akan berdamai. Itulah khotbah yang kemarin, Sabat yang lalu. Khotbah saya juga yang lalu ada yang kritik. Ada yang kritik juga bahwa kok ada orang Melayu mengikut ke Yahudian. Mungkin saja melihat namanya Sitsit ya. Jadi ini Sitsit ini namanya Sitsit, atau kita bilang jubah doa. Ini bukan ikut Israel ya. Jadi ini Sitsit namanya ini bukan ikut ya. Bukan ikut. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya dari dulu, saya baca kitab suci dari tahun 2000 ini sampai saya bicara ini 178 kali, saya tidak ikut-ikut. Saya hanya ikuti apa yang tertulis di dalamnya. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada saya, ya, melalui namanya isi kitab sucinya. Bukan saya mendengar suara, tapi saya langsung membaca isi kitab suci ini. Sehingga saya mengatakan ini bukan saya ikut-ikut orang Yahudi, ya. Jadi ini namanya jubah doa atau Sitsit,
ya, supaya orang nanti benar-benar apakah itu orang Muslim atau bukan, yang pasti dia mengatakan bahwa saya ini hanya ikut-ikut dari ke-Yahudian. Coba satu orang supaya tahu ini di mana sih, pasal berapa, ayat berapa ini, sit-sit ini, supaya orang pendengar. Karena saya lihat kemarin yang di YouTube itu sudah 2000 lebih penonton ya saudara ya, jadi sudah 2000 lebih penonton itu. Saya mau beritahukan bahwa saya tidak ikut-ikutan. Memang saya dari dulu saya tidak mau ikut-ikutan. Saya tidak ikut-ikutan banyak-banyaknya orang yang yang membelokkan hukum. Saya nggak mau. Saya ikuti saja apa yang tertulis di dalamnya. Coba satu orang Bilangan 15 supaya orang ini memahami bahwa saya ini bukan ikut-ikutan. Ada tertulis di dalamnya. Bilangan 15 ayatnya 37 sampai 41 karena satu perikop ini. Coba baca yang cepat supaya orang gak paham itu. Bukan saya ikut-ikutan, saya ikutin aja sudah tertulis. Baca. Yahweh berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Yahweh, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Yahweh. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Tuhanmu. Akulah Yahweh Tuhanmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, supaya aku menjadi Tuhan bagimu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Jadi sit-sit itu ditulis dalam kitab suci. Ini adalah jubah doa saudara ya. Jadi sangat jelas tadi yang dibacakan namanya Bilangan 15 ayatnya 37 sampai 41 supaya tidak gagal paham. Banyak penting sekali saudara. Makanya saya mengatakan kepada jemaat maupun namanya penonton itu ya, dilihat karena saya ini tidak keluar dari isi kitab suci. Karena memang Tuhan perintahkan, ya harus namanya sesuai tertulis, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi kan begitu. Ini ada perintah, gitu. Itu yang saya ikuti sampai detik ini, kan? Kembali lagi hari ini, coba nanti kita bersama apa yang ditulis oleh namanya Daniel ini, ya. Kalau kita baca ayatnya 25 di bawah, dia berusaha merubah waktu dan hukum. Benar? Coba ayat 25 tadi. Coba. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi ini dia menantang nama yang maha kuasa. Dia merubah hukum dan waktu. Jadi dia merubah waktu dan hukum. Siapa ini sebenarnya ini yang dikatakan? Ya? Siapa sih yang merubah hukum dan waktu ini? Ini harus kita ungkap saudara. Siapa sih ini yang merubah waktu dan hukum? Ya. Kalau kita baca selanjutnya Yeremia 8 ayat 20 sampai 21, coba satu orang baca. Ya. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Bukan tadi kan apa? Yeremia salah. Daniel 8, maaf ya. Daniel 8 ayatnya 20-21 ya. Coba perhatikan di situ dicatat ya. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Coba. Jadi di situ dilambangkan namanya orang Persia dan Media itu lambangnya domba. Kalau kambing, kalau Yunani dilambangkan kambing. Tahu nggak saudara?
dari namanya penjajahan, namanya apanya dari Babel ini langsung dijajah oleh namanya Yunani. Jadi nggak sempatlah namanya orang-orang Israel itu bebas dari penjajahan, saudara, ya. Jadi dari Babel ini diterima lagi namanya Yunani, kan dijajah Yunani sekian ratusan tahun, ya. Jadi sangat jelas tadi yang kita baca tadi ayat 25 itu, dia menantang namanya yang maha kuasa, dia robah namanya waktu dan hukum. Benar gak nubuatannya Daniel ini? Sampai zaman kita ini, saudara, nubuatan namanya Daniel itu betul-betul terjadi. Waktunya Tuhan itu, Pak. Coba saya mau tanya sama jemaat, waktunya Tuhan itu, ya, pagi ke pagi atau petang ke petang? Yang jelas di dalam waktunya Tuhan itu dari petang ke petang. Coba satu orang baca di ayat yang terakhir Kejadian 1 di sana. Karena dari atas sampai ke terakhir itu kan jadilah petang, jadilah pagi. Coba yang terakhir saja. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Coba, jadi waktunya Tuhan itu jadilah petang, jadilah pagi. Ini hukumnya Tuhan. Tapi kan berjalanlah waktu, dia menentang namanya yang maha kuasa, akhirnya dia robah waktu. Sekarang waktu, zaman kita sudah ribuan tahun yang lalu dirobahlah waktu ini, akhirnya sekarang jadi apa? Tengah malam. Ya. Ini fakta. Ya. Ini fakta loh. Ya. Waktunya Tuhan tadi jadilah petang, jadilah pagi. Petang itu wakili malam, pagi itu wakili siang. Itulah 24 jam. Ya. Jadi orang Israel itu kalau mau hitung itu mereka dari petang ke petang, saudara. Itu 24 jam. Ya Tuhan. Tapi dirubah oleh manusia, bikin bingung orang. Akhirnya apa terjadi sekarang ini? Ya, nah? Pertama itu setengah malam, siangnya full, nanti baru ditutup lagi namanya setengah malam lah. Lagi, waduh ini benar-benar. Saya memang dari dulu mikir-mikir kenapa kok nggak utuh ya, satu malam utuh gitu loh. Kenapa ambles separuh-separuh kan gitu. Tidak ada yang menjelaskan kita sampai saat ini. Tahu nggak saudara? Ini zamannya Daniel. Zaman Daniel dengan zamannya Yeskiel ini sejaman nggak? Saya mau tanya. Daniel ini kan Daniel nabi loh. Nabi Daniel dengan Nabi Yeskiel ini sejaman nggak? Sejaman saudara. Jadi memang mereka ini sejaman. Berapa nabi yang pada waktu itu di Babel? Ya? Coba kan? Ada 5 nabi, ingat baik-baik. Ada 4 nabi, ada 5 nabi yang tercatat di dalam kitab suci ini di Babel. Siapa-siapa? Ada namanya Kagai, ada namanya Zekaria, ada namanya Maliaki, ada Daniel, ada Yeskiel, ada 5 loh saudara. Ya. Kalau zamannya yang tercatat dalam kitab suci ini, zamannya Yosia, itu yang tercatat adalah namanya 2 nabi. Siapa-siapa 2 nabi? Sefanya dan Yeremia loh sejarah ya. Ya. Jadi 2 nabi. Kalau zamannya namanya Yesaya ini banyak. Yesaya, ada Amos, Mika, ya, Yoel dan lain-lain sebagainya sana, ya. Habakuk. Ya, itu zaman-zamannya namanya apa? Yesaya. Ya. Jadi sejaman mereka ini. Jadi khotbah saya kemarin, ya, Yeskiel 36 dengan nama yang hari ini Daniel ini sejaman mereka. Masih di apa? Babel, ya. Jadi ini harus dicatat, saudara. Ya, siapa yang merubah hukum, siapa yang merubah waktu ini? Tidak lain, tidak bukan, ini adalah namanya apa? Yunani, ya. Coba saudara. Makanya sekarang waktunya namanya Gregorian. Gregorian ini kan nama orang, saudara. Jadi yang merubah ini adalah namanya Gregorian, ya. Makanya ada tanggalnya Gregorian, waktu Gregorian kan begitu kan, ya. Ini yang merubah, saudara.
yang paling fatal lagi yang merubah hukum ini, ya, sampai saat ini berubahlah nggak hukum yang kita lihat, yang kita saksikan? Saya mau tanya kepada jemaat, berubah nggak hukum? Sangat jelas berubah, saudara. Ini tidak boleh bantah, ya. Seumpamanya kita sekarang ini kita rayakan namanya apa, ibadah mingguan, tercatat di dalam kitab suci itu namanya Sabat. Ini tidak boleh tidak boleh diabaikan. Karena Sabat ini ditukik di loh batu yang berapa? Loh batu pertama, saudara. Jadi namanya hari Sabat ini ditukik di loh batu pertama. Kalau engkau baca dari sana, Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11 sana, ini bicara namanya Sabat. Sekarang yang kita saksikan sekarang, ya, dirubah. Padahal kalau kita teliti kitab suci ini masih ada tulisannya di dalam, masih ada di kitab suci. Tapi kalau prakteknya atau di mimbarnya, ya, tidak diajarkan lagi Sabat, tapi diajarkan namanya hari pertama. Ini fakta loh, saudara. Ya. Siapa yang merubah hukum ini, yang dia maksud tadi ini Daniel, tidak lain bukan adalah bangsa-bangsa, saudara. Ya. Sesudah saya teliti kitab suci bertahun-tahun ini, yang sudah ratusan kali ini, memang saya ketemukan. Saya ketemukan di sana, dicatat di namanya Mazmur sana, bagaimana namanya orang asing itu mereka tidak mengenal hukum. Jadi harus dicatat ini, saudara, ya. Ini bukan karangan-karangan sendiri. Saya teliti kitab suci ini selama 23 tahun. Sudah 178 kali saya ketemukan di sana untuk orang asing itu bahwa mereka itu tidak akan pernah mengenal hukum, ya. Ini fakta, ya. Kalau kamu baca namanya Mazmur 147 di sana, coba dari satu orang ayatnya 19 sampai 20 yang keras, supaya pendengar ini mencatat, ya, bagaimana orang asing ini, ya, mereka namanya rubah hukum, mereka tidak mengenal hukum. Ini bukan saya, tapi dicatat oleh nabi-nabi ini adalah nabi, ini adalah wakilnya Tuhan. Coba baca satu orang. Mazmur 147 ayatnya 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan-Nya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Sangat tercatat di situ, tidak demikian kepada bangsa-bangsa, mereka tidak mengenal hukum, saudara, ya. Sehingga sekalipun di dalam mereka baca setiap hari, tetap saja mereka membabi buta, ya, tidak mau kembali kepada hukumnya Tuhan. Karena khotbah saya Sabat yang lalu, ya, suatu saat nanti dirubahlah bangsa pilihannya ini, kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan, orang Israel itu akan kembali ke hukumnya Tuhan, ya. Suatu saat nanti mereka kembali kepada hukumnya Tuhan, saudara. Ini perbedaannya dengan bangsa asing, dengan bangsa Israel. Karena memang bangsa Israel itu dijadikan anaknya Tuhan. Bukan orang Israel yang minta-minta jadi anak Tuhan, bukan. Saya meneliti kitab suci ini selama 23 tahun. Saya ketemukan di dalam bagaimana namanya orang asing ini, ya, tetap meraskan hatinya sampai saat ini, ya. Makanya saya mengatakan, apakah namanya di Facebook itu tidak dibaca nggak sekian orang itu namanya Sabat itu, ya. Yang saya tulis di Facebook itu, saudara, saya mencatat, saya mendetil siapa yang melalaikan Sabat, siapa yang mengabaikan Sabat di hukuman. Apakah orang takut nggak itu? Saya melihat itu tidak takut, saudara, tidak peduli itu, saudara. Tapi ingat, ada waktunya, ya. Ada waktunya nanti akan dihukum ini, ya. Bukan saya loh, saudara, tapi ada tulisannya di dalam, ya. Ingatkan kepada manusia supaya tetap namanya melakukan hukumnya Tuhan, ya. Ini penting, saudara. Tadi kita sudah baca namanya Mazmur 147
ayat 20 di sana, bangsa-bangsa itu tidak pernah akan mengenal hukum. Ya. Dicatat ini saudara, sudah dinubuatkan, kan memang terjadilah sampai saat ini. Semua dirubah hukum-hukum Tuhan. Ya, coba. Satu orang lagi baca. Ya. Ini bagaimana orang asing ini, ya, dikekang ini supaya mereka tetap melawan Tuhan, tetap namanya apa? Sesat. Coba Yesaya 30 ayatnya 28 yang kencang, supaya pendengar itu mencatatnya ini saudara. Ya. Sudah dicatat nanti kalau tetap dia ngeyel juga, tetap membandel diikut-ikutan itu yang sekian miliaran orang ini saudara, ada waktunya nanti. Mari kita teliti, nanti kita studi ini dengan baik, benar. Ya, Yesaya 30 ayat 28 yang keras, yang kencang. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba sudah akan diayak terus. Ada nggak bangsa asli yang merendahkan hati? Ya. Makanya saya berulang-ulang kali, hai orang asing, ingat baik-baik. Ya. Gak ada janjinya situ. Ya. Tapi dijanjikan kalau engkau merendahkan hatinya, ikuti namanya hukumnya Tuhan, pakai engkau salah. Jangan ikutkan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jangan saudara. Ya. Ini ada pasal dan ada ayat. Tidak bisa ini pasal dan ayat ini ya, akan dihilangkan. Apa yang dia katakan Tuhan itu tidak pernah Tuhan tuh menarik lagi perkataannya. Dosamu itu tidak pernah dia tolerir, itu dosamu. Coba saudara. Ini kan sangat jelas, ya, tidak boleh kita abaikan. Ya. Kalau tetap engkau tidak memperhatikan firman Tuhan ini, ya, banyak sekali nabi-nabi yang kasih warning, kasih peringatan. Ya. Khususnya namanya bangsa Israel ini, apakah dari generasi ke generasi itu apakah tidak diperingatkan enggak? Ya, sangat diperingatkan. Terus menerus dari generasi ke generasi itu diutuslah nabi-nabinya itu supaya kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Tapi kelihatannya juga namanya bangsa Israel itu tetap namanya membabi buta saudara. Ya, tetap bandel. Ya, coba. Yang merusak memang hukumnya Tuhan ini juga orang Israel sendiri. Gitu. Yang merusak namanya hukum-hukumnya Tuhan sebenarnya ini awalnya ini juga bangsa Israel saudara. Ya. Hanya sekarang ini orang asing meneruskan aja. Makanya saya mengatakan lebih parah lagi orang asing ini. Merusak namanya tatanan Tuhan, merusak namanya hukum-hukumnya Tuhan. Ya. Kalau kita teliti kitab suci ini, bagaimana bangsa Israel pada waktu itu dia merusak namanya hukumnya Tuhan, ya, akhirnya akibatnya apa? Yang saya katakan, ya, siapa perusak ini? Ya, ini adalah bangsa Israel itu pimpinan-pimpinan sendiri, rajanya sendiri merusak namanya hukuman Tuhan, tatanan Tuhan, akhirnya apa? Ya, kerajaan namanya, ya, kerajaan Israel Utara. Sampai saat ini tidak jelas lagi mereka di mana sudah, ya. Tidak jelas lagi. Ya. Siapa yang merusak pertama ini? Adalah siapa? Raja Yerobeam. Ya. Coba. Ini Yerobeam ini merusak saudara. Ya. Coba. Merusak namanya hukumnya Tuhan. Akibatnya apa? Keturun namanya Yerobeam itu dihapus. Coba bayangkan saja saudara, ini namanya Israel itu anaknya, dia tidak pernah menolerir akan apa? Dosamu. Dia tidak kompromi saudara. Anaknya dia tidak akan kompromi, dia hukum mati. Coba satu orang baca. Supaya mencatat ini saudara, ya, ini penting sekali hari ini khotbah hari ini masalah Daniel ini dinubuatkan
kepada bangsa asing, bagaimana bangsa asing itu merubah waktu, bagaimana bangsa asing, bangsa-bangsa itu merubah hukum, kan gitu. Ini mari kita lihat juga orang-orang Israel ini atau bangsa pilihannya atau anaknya ini, dia rubah namanya hukumnya Tuhan, ya. Tapi dia tidak rubah 100%, ya. Tapi dia ganti bulan. Coba satu orang, 1 Raja-Raja 12 ayatnya 33, ya. Coba satu orang. 32 ayat 32. Perhatikan, dicatat 1 Raja-Raja 12 ayatnya 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga Mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Coba saudara, jadi ini namanya Yerobeam ini dirubah namanya apa? Bulannya, tanggalnya sama, tapi bulannya dirubah. Nah, kan gitu. Pondok Daun itu tanggal 15 bulan 7, tapi namanya Yerobeam ini merubah. Jadinya bulan 8. Akibat perbuatannya apa? Ya. Bukan itu saja tadi, imam-imam itu diusir sudah. Akhirnya dia angkatlah imam-imam dari kalangan rakyat biasa sudah. Siapa saja yang mau diangkatlah. Dia ini diusirlah namanya keturunan Lewi saudara. Ya. Coba saudara, itulah yang terjadi sampai saat ini untuk bangsa asing ini. Ya. Makanya sekarang bangsa asing ini kalau di khotbah ya paling tidak di sekolah dulu lah katanya. Terus siapa saja yang mau. Makanya banyak sekali orang-orang yang merebut namanya dia berdiri di atas mimbar saudara. Ya. Coba, kenapa dia rebut itu? Saudara sendiri yang tafsirkan sendiri nanti, ya. Coba. Akibat yang dilakukan namanya Yerobeam ini, akhirnya dia tolerir enggak perbuatan Yerobeam, ya? Yerobeam itu akhirnya dihapus. Coba satu orang, supaya ini benar-benar saudara tidak gagal paham. Makanya saya mengatakan kalau kamu baca kitab suci itu dituntas, supaya kamu tahu orang Israel saja pun ya dihukum seberat-beratnya, apalagi loh ini budak-budak begitu saudara. Melihat saja kan, aduh sudah melanggar hukumnya, terus dia bilang saya lah nanti yang masuk ruangan Maha Kudus. Coba satu orang, 1 Raja-Raja 14 ayatnya 7-11, supaya kita tahu apa hukumannya namanya keluarganya Yerobeam ini. 1 Raja-Raja 14 ayatnya 7-11. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu ilah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku bahwa engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan menyiapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Seperti setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Yahweh telah mengatakannya. Kau catat baik-baik ini saudara. Apa yang dilakukan Yerobeam tadi, bagaimana namanya dia robah-robah namanya hukumnya Tuhan, akhirnya apa? Ya, aku akan lenyapkan namanya Yerobeam dengan segala keturunan. Ya, aku akan sapu seperti namanya sapu tai saudara. Wah, ngeri sekali saudara. Ini dia tidak akan menolerir saudara. Siapa yang mengangkat Yerobeam? Tuhan, ini Tuhan sendiri yang mengangkat saudara. Makanya dia tidak pernah akan menolerir perbuatan. Sekecil apapun dosamu, dia tidak akan pernah menolerir akan perbuatan kejahatan. Anaknya saja dia hajar. Apalagi kau ini budak.
Kalau engkau tidak sadar juga hari ini, engkau tidak mencatat ini, engkau tidak sadar, engkau tidak kembali kepada hukumnya Tuhan, suatu saat akan dihukum seperti namanya Yerobeam. Ya. Akhirnya berjalanlah waktu, ada sesudah namanya Yerobeam itu raja siapa? Ya. Ada namanya Raja Baisa. Ya. Coba. Raja Baisa sendiri pun juga ikuti juga kelakuan Yerobeam. Akhirnya Baisa sendiri pun juga dihapus nggak Baisa? Dihapus juga namanya keluarga daripada Raja Baisa, saudara. Sama persis yang dilakukan oleh namanya Yerobeam. Karena ini penerus, saudara. Jadi inilah dosa dari generasi ke generasi, ya, tidak sadar, saudara. Sekalipun di sana ada nabi-nabi memperingatkan mereka, tetap saja namanya bandel, saudara. Ya? Coba. Pada waktu Yerobeam itu dipersembahkan kepada berhala, apakah tidak ada nabi yang memperingat? Ada nabi yang memperingatkan, tetap saja bandel juga. Ya? Apakah tidak mendengar namanya Baisa itu bahwa keluarganya Yerobeam itu kan dihabisi? Dia juga dengar, tapi tetap namanya bandel, saudara. Ya? Akhirnya kalau engkau baca namanya masalah Baisa ini, kalau engkau baca Raja 1 Raja-Raja 16 1 sampai 4. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Yehu ben Hanani melawan Baisa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baisa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam ben Nebat. Siapa yang mati daripada Baisa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Coba, saudara. Ini orang-orang Israel, saudara. Ini bukan bangsa asing, saudara. Baisa sendiri pun aku perlakukan seperti namanya zaman perlakukan kepada keluarga Yerobeam. Dihapus juga namanya Baisa ini. Ya. Coba saudara catat baik-baik ini ya, jangan engkau keraskan hatimu. Kalau tetap engkau keraskan hatimu, ada waktunya nanti akan dihukum. Ya. Coba, abis namanya Baisa siapa? Raja ini yang paling jahatnya luar biasa juga. Siapa namanya? Ahab, saudara. Coba, Raja Ahab ini dicatat di sana, saudara, begitu jahatnya karena dia ambil namanya perempuan namanya siapa? Isabel, saudara. Ya. Jadi ini raja tadi sudah mendengar apa yang dilakukan, apa Yerobeam, Baisa segala macam. Ini raja satu juga tidak sadar, saudara. Ya. Jadi Ahab ini bukan bangsa asing, bukan orang Kanaan, saudara. Ini bangsa Israel 24 kara, saudara. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan juga Ahab ini dihapus juga, saudara, ya. Dihabisin semua keturunan dibunuh semua, saudara, ya. Coba. Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 21 di sana ayat 19-25. Supaya ini jemaat ini pendengar ini mencatat, supaya engkau tidak bandel, supaya engkau kembali kepada hukumnya Tuhan. Jangan diperdaya oleh Pak Pendetamu itu. Ya. Katanya saya ini dokter, pengikut saya banyak. Iya betul, pengikutmu banyak. Ya. Tapi kalau kau menyimpang di dalam hukumnya Tuhan akan dihukum. Dia tidak lihat akan banyakmu. Baca tadi yang namanya 1 Raja-Raja 21 ayatnya 19-25. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Yahweh, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Yahweh, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan menyiapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang istri maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam ben Nebat dan seperti keluarga Baisa ben Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Yahweh telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel,
Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang berbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Coba saudara, coba, ini hukumannya berat saudara. Akhirnya kalau kau baca selanjutnya di sana 2 Raja-Raja 10 ayat 6-7, coba 2 Raja-Raja 10 ini masalah Ahab ini, 2 Raja-Raja 10 ayatnya 6-7. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang yang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menarik kepala ke orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkannya semua kepada Yehu di Israel. Akhirnya anaknya ini ada 70 orang saudara, dipenggal kepalanya, ditenteng-tenteng dibawa ke Yehu. Ini loh anaknya, sudah kami habis semua, dibersihkan juga keluarga Ahab saudara. Ingat baik-baik ya, ini anaknya saja diberi hukuman yang seberat-beratnya. Bagaimana loh orang asing ini? Itu sadar nggak? Saya sadar dari dulu saya orang asing. Ya. Makanya saya tidak mau ikut-ikutan kebanyakan. Karena juga diperingatkan kita di sana. Keluaran 23 ayat 2. Satu orang. Keluaran 23 ayat 2 diperingatkan kepada orang Israel itu supaya tidak ikut-ikutan. Ya. Keluaran 23 ayat 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan janganlah memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut kebanyakan orang untuk membelokkan hukum. Coba, jangan engkau ikut-ikutan namanya orang yang membelokkan namanya hukum saudara. Dikasih warning. Sudah dikasih warning loh, dari awal-awal itu diperingatkan loh. Tapi tetap saja tadi bandel saudara. Coba, ini orang Israel loh saudara, diperingatkan. Jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang yang membelokkan namanya hukum saudara. Ya. Coba, diperingatkan juga karena bilangan 15 sana, 15 ayat 29 31. Ya. Coba diperingatkan loh kita ini. Ya. Diwanti-wanti. Coba satu orang baca. Ya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Siapa saja yang merompak namanya hukumnya Tuhan akan dihukum. Sudah, apakah ini dibaca nggak sekian orang? Apakah tuh Pak pendeta-pendetanya itu yang gelarnya berderet-deret tidak dibaca ini? Kok seenaknya perutnya dia bilang di Taurat itu sudah nggak berlaku lagi, sudah dibatalkan, gitu? Di mana pasalnya, di mana ayatnya? Kalau ada pun Efesus 2 ayat 15 itu kau salah tafsir, kau tidak baca tuntas, kau bodoh. Kalau kau pintar, kalau kau waras, mau baca tuntas itu, ya? Sehingga kau tidak pakai itu sebagai senjatamu untuk membunuh orang, ya? Kan sangat jelas yang kita baca hari ini kan, siapa yang merombak hukumnya Tuhan dihukum mati saudara, ya? Coba. Tapi tetap saja ini bangsa asing ini tetap saja membabi buta sampai saat ini, tidak peduli. Ya. Mazmur 119 ayatnya 126 sampai 127. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Yahweh, mereka telah merombak Torahmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Kalau engkau tahu itu mereka merombak hukum itu, jangan kau ikut-ikutan. Supaya benar-benar kau mencintai namanya hukumnya Tuhan ini, harus engkau baca kitab suci ini. Harus engkau teliti kitab suci ini, pasti engkau selamat. Tapi kalau engkau ikut-ikutan sekarang, ya, ada waktunya. Suatu saat nanti ada waktunya, ada pengadilannya. Ya. Coba kalau kau baca namanya Pengkhotbah 12 di sana, saudara, yang terakhir itu ada waktunya akan
menghukum saudara. Ya. Ada waktunya nanti pengadilan terakhir. Ya, siapa-siapa saja ini yang menyelewengkan namanya hukumnya Tuhan, yang merubah-rubah hukum Tuhan akan dihukum. Yakin itu. Ya. Tapi hari ini kalau engkau mencatat, hari ini engkau sadar, engkau selamat. Ya. Bukan sok ajar ini ada pasal, ada ayatnya. Saya tidak keluar dari apa? Pasal dan ayat itu. Coba. Makanya saya mengatakan apa yang dilakukan Yerobeam, ya, perbuatan Yerobeam sampai detik ini, namanya kerajaan Israel Utara lenyap. Coba. Kenapa seperti itu? Karena mereka melawan namanya hukumnya Tuhan. Ya. Ya, sampai saat ini pun juga orang Israel, ya, bangsa Israel lebih suka namanya Talmudnya daripada namanya hukumnya Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Orang Israel itu benar-benar hancur, saudara. Ya. Ya, dibunuh, diperlakukan yang tidak manusiawi lagi. Coba zaman perang dunia pertama, perang kedua dilempar-lemparkan ke kamar-kamar gas. Apakah Tuhan tidak lihat? Tidak tahu dari atas, dia diamkan saja. Itulah akibatnya. Ya, padahal kalau kita baca teliti kitab suci ini, waduh, kalau kita ikuti namanya hukumnya Tuhan itu ada jaminan, saudara. Ya, dijamin kesehatanmu, dijamin namanya isi perutmu, ya toh? Ya, coba, dijamin loh, saudara. Kurang apa lagi? Tapi namanya manusia tetap berontak, saudara. Ya. Coba. Yang saya sorot hari ini bangsa asing ini. Ya. Padahal masih ada tulisan kok di dalam. Kok ajarannya dari mimbar berbeda. Tapi lucu-lucunya ini, mereka ini tahu juga di dalam ada yang salah, tapi tetap saja mereka ikutin yang dari mimbar, saudara. Itu yang terjadi sampai saat ini. Ya. Coba. Coba. Apa yang dilakukan Yerobeam? Kalau kita baca zaman Raja Hosea, disitulah namanya kerajaan utara akan dilenyapkan, ya. Dibuang semua, digaruk dari sana, dibuanglah ke Asyur, saudara. Ya, coba. Ya. Itu sudah parah-parahnya itu, saudara, zaman namanya Raja Hosea, saudara. Ya. Kalau kau baca semua itu kan ada 41 ayat itu, kalau memang harus kamu baca. Namanya 1 Raja-Raja 17 di sana, 2 Raja-Raja 17 di sana, harus kamu baca itu, saudara. Ya. Kenapa mereka dibuang ini? Kenapa diusir dari namanya dari kerajaan Israel Utara itu? Karena perbuatan mereka meninggalkan namanya hukumnya mereka robah-robah hukum Tuhan, malah mereka meninggalkan hukumnya Tuhan. Coba satu orang, ya. 2 Raja-Raja 17 ayatnya 33 sampai 31. Coba kita lihat, ya. Dan apa juga yang dilakukan oleh bangsa asing ini sampai saat seperti itu, ya, seperti itu, sama persis, ya. Mereka campur adukan. Coba sekarang 2 Raja-Raja 17 ayat 33 sampai 31. 2 Raja-Raja 17 33 sampai 41. 33 ayat 41, ya. Maaf ya, dikoreksi lah, Bu. Boleh. Ayat 33 sampai 41. 1 Raja-Raja 17 2 Raja-Raja 17 ayatnya 33 sampai 41. Mereka berbakti kepada Yahweh, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada ilah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Yahweh dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Yahweh kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Yahweh telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Yahweh yang menuntun kamu dari tanah Mitzrayim dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan, peraturan
berbakti, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Coba saudara, itulah yang terjadi sampai yang kita lihat, yang kita saksikan saudara. Apa yang dilakukan oleh bangsa asing sekarang ini lebih parah. Coba, kenapa saya mengatakan sekarang lebih parah? Ya, coba kan, parahnya sekali. Sudah dirubah hukumnya Tuhan, ya, tidak merayakan lagi Sabatnya, tidak merayakan pondok daunnya lagi dan lain sebagainya. Yang paling parah lagi sekarang itu nama-nama orang, saudara. Nama-nama orang ini yang sudah mati ribuan tahun diganti namanya, saudara. Luar biasa jahat banget ini orang asing ini. Coba, siapa yang mengganti-ganti ini, tafsirkan sendiri saudara. Ini miliaran. Coba kan? Makanya saya mengatakan kalau orang mendengar kita khotbah, misalnya saya bilang Yohanan gitu kan, pasti pikirannya mereka, oh itu sesat. Dia tidak tahu itu bahwa benar-benar dari rahimnya ibunya itu bernama Yohanan saudara. Coba kan? Ya. Coba. Bangsa asing itu khusus di Indonesia ini dulu namanya Yohanan ini diganti namanya Yahya. Coba dulu ya, waktu saya kecil itu namanya Yohanan itu dulu namanya Yahya. Berjalanlah waktu, mulailah dia berganti nama lagi, bernama siapa? Yohanes. Pokoknya dari Yahya ke Yohanes ini luar biasa betul ini, saya bilang kitab suci yang kita pegang ini luar biasa saudara. Tapi mereka dulu ngotot saudara bahwa kita ini sesat. Mereka tidak pernah pelajari ini kitab suci ini dari mana? Apakah ini dari Yunani atau dari Sion? Coba kan? Itulah yang terjadi. Tidak mau membaca, tidak mau teliti. Akhirnya apa? Sesat dari generasi ke generasi sampai saat ini makin membabi buta. Coba kan? Kenapa saya bilang makin membabi buta? Ini isi kitab suci dengan perkataan yang mereka di mimbar bertentangan, saudara. Mau bantah bagaimana ini? Siapa yang mau bantah ini? Kalau ditanya, bingung apanya mereka menjawab. Coba, ini namanya merubah hukum. Kalau engkau sudah merubah hukum, ya, cepat atau lambat akan dihukum. Coba, ya, cepat akan lambat dihukum. Makanya Pengkhotbah sini, coba Pengkhotbah 12 ayat terakhir, ya, akan dia bawa nanti ke pengadilan, akan dihukum. Coba Pengkhotbah 12. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akan suatu saat nanti akan dibawa namanya ke pengadilan, akan dihukum saudara. Sebelum dihukum, marilah engkau sadar benar, ya toh? Coba, mari engkau sadar. Kalau khotbah saya kemarin, sahabat yang kemarin, itu saya sudah lihat namanya penonton itu ada 2.000 orang. Ya, 2.000-an orang. Masa sih dari 2.000 orang nggak ada 10 orang, nggak ada 1 orang, 2 orang? Itu saya begitu aja deh, ya. Karena saya khotbahin kan tinggal lu catat aja, lu catat, ya kan? Lu nggak keluar juga isi kantong, tinggal lu nongkrong di rumah, lu catat. Habis itu kan tinggal lu baca lagi. Kalau engkau seorang bapak, ajarkan kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Kalau engkau seorang istri yang menonton itu, ajarkan kepada suami, kepada anak-anakmu, kepada keluarga. Ya, coba kan, masa sih dalam keluarga sekian masa nggak ada 1 orang, ya, yang merenungkan itu, kan gitu. Coba kan, khotbah saya kemarin kan ada 2.000 lebih. Dari 2.000 lebih itu kan saya sudah lihat sekarang selama saya khotbah kan ada 80 yang subscriber itu, ya. Saya yakin itu orang-orang yang subscriber itu pasti dia ngerti. Apa yang saya catat, saya suruh catat pasal ini, ayat ini, dia tahu itu, sehingga dia like itu saudara, ya. Dia pasti dia ngerti itu orang, yakin itu dia ngerti. Itulah yang benar-benar yang dialami oleh namanya Nabi
Elia sudah, ya. Coba. Zaman namanya raja-raja ini, zaman raja-raja Yerobeam sampai ke Ahab itu ada nabi nggak? Ada nabi nggak di utara itu? Ada namanya nabi apa? Elia. Coba. Nabi Elia ini saudara kurang apa lagi? Peringatkan namanya bangsa ini supaya kembali kepada hukumnya tuh. Tapi tetap saja mereka melawan sampai apa? Bikin tandingan. Coba ambil sapi. Kan gitu. Satu orang lawan 900 orang. Coba. Kamu ini nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera kan ada 450. Hanya saya sendiri yang nabi ya. Ayo kita adu. Ya. Coba. Kamu duluan aja. Kamu persembahkan kepada Tuhanmu yang kamu anggap selama ini bahwa dia bernama Asyera atau dia bernama Baal. Kan itu cobalah kau panggil. Ya, kau panggil nama itu, dia jawab nggak? Coba, apa yang terjadi? Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 18 di sana, kan gitu, panggilan nama Tuhan. Mereka panggil nama Baal dan Asyera, tidak ada jawab. Akhirnya apa? Diolok-olok. Coba panggil yang keras lagi, mungkin lagi tidur, mungkin lagi ngantuk, mungkin lagi tetangganya. Panggil lebih keras lagi. Mereka berjingkar, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya dia memanggil nama Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Turunlah api menyambar namanya korbannya Eli. Apakah tidak disaksikan sekian orang itu? Gimana? Disaksikan sekian orang, tapi tetap saja mereka menolak namanya hukumnya tuh. Akhirnya apa? Elia tuh kabur nggak? Dia kabur ke sana ke gunung Horeb. Sudah coba bayangkan aja, kenapa dia kabur? Karena diancam oleh namanya istrinya Ahab bernama Isabel itu saudara perempuan sadis. Ya, bayangkan saja, ini namanya Nabi Elia luar biasa karena Nabi Elia tidak pernah mengalami kematian. Makanya kalau ada Injil yang mengatakan tidak pernah ada orang yang naik, katanya itu penipu bohong itu. Banyak tulisan-tulisan di Injil sana yang tidak jelas. Katanya tidak pernah ada orang yang naik ke surga. Padahal kalau kita teliti kitab suci yang kita pegang ini, ada yang naik. Siapa yang naik? Ini yang pembaca ini siapa? Elia dan Henok. Henok dan Elia. Mereka naik bulat tidak mengalami kematian. Ada 2 orang, ya. Kalau kita baca Kejadian sana, ya. Henok itu kalau Kejadian 5 sana kan Henok itu naik bulat gitu kan, ya. Terus juga Elia itu naik bulat. Jadi ada 2 orang saudara. Kalau mengatakan sana itu di kitabnya Injil itu ada lagi dibilang tidak pernah orang melihat Tuhan, kan itu bohong semua. Itulah orang-orang yang tidak pernah membaca. Saya yakin itu yang terjemahkan itu namanya Injil itu gak ada pengetahuannya. Dia tidak teliti benar, ya. Sehingga banyak sekali tulisan-tulisan yang menyimpang. Makanya saya mengatakan banyak ayat-ayat siluman, gitu kan? Karena saya teliti, saya baca itu tidak seperti di luar sana. Kejadian 1 sampai ke 50 dari lahirnya sampai matinya juga nggak pernah juga habis. Kalau saya tidak, dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa 14 hari, bisa 15 hari, ya loh. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya loh. Sehingga saya tahu loh isi kitab suci ini, ya loh. Gitulah, ya. Yang terjadi akibat perbuatan Israel tadi dihukum, akhirnya sampai sekarang tidak jelas lagi. Itu yang berdiaspora seluruh dunia. Makanya saya mengatakan kemarin ada waktunya nanti, kapan waktunya kita tidak tahu. Dia berdamai kepada Israel, makanya orang Israel semua akan kembali ke Yerusalem nanti untuk membangun namanya Bait Suci yang ketiga saudara. Di situ pada waktu bangun ketiga nanti mungkin saja dikeroyok seluruh dunia. Disitulah Tuhan nanti akan mengambil alih peperangan, akan dimusnahkan nanti yang melawan namanya Israel. Ada pasal, ada. Makanya saya mengatakan kemarin Yeskiel 36 itu harus kamu baca lengkap sampai namanya 48. Karena Yeskiel itu kan ada 48
pasal, saudara. Jadi kalau kau baca dari Yesaya 36 itu sampai ke 48, supaya benar-benar kau pahami bagaimana nanti membangun Yerusalem, bagaimana mereka namanya dikeroyok, namanya Armageddon, saudara. Ya, dikeroyok memang. Disitulah dia perlihatkan nanti bahwa Tuhan itu tetap namanya bela namanya bangsa Israel. Kekal adanya, dia adakan perjanjian kekal sampai selama-lamanya. Itulah perjanjian dengan bangsa Israel. Makanya kita ini orang asing, ada sekarang waktu-waktu ini kita harus manfaatkan. Marilah kita rendahkan hati, kita bacalah, kita suci setiap hari. Kalau engkau seorang bapak, ajaklah istrimu, ajaklah anak-anakmu supaya baca. Nah sekarang kan sudah ada YouTube, kan gitu. Melalui YouTube ini kan tinggal kau nongkrong di rumah ini, tinggal kau catat, tinggal nanti kau baca lagi. Ngapain ini? Kau kesana di tempat ibadah yang tidak mendapatkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan isi kitab suci ini. Coba, ya. Mendingan kau nongkrong di rumah, kau mencatat sekarang ini, lagi pula kan juga isi kantongmu nggak kekuras, gitu? Utuh loh, ya. Mendingan perpuluhanmu kalau ada tetanggamu sesamamu itu yang kelaparan, lu langsung saja kau kasih di sana, akan dia catat di surga di sana, gitu? Itulah yang dia kehendaki Tuhan, gitu? Marilah kau renungkan baik-baik firman Tuhan ini, jangan kau abaikan, jangan engkau anggap sepele, kan gitu kan? Ya? Jangan yang dilakukan bangsa Israel namanya kerajaan utara ini, Israel utara ini, saudara. Tadi kan sudah dibaca namanya 2 Raja-Raja 17 ayat 33 sampai 41 kan sangat jelas di situ bagaimana mereka campur adukan. Begitu juga lah sekarang ini. Orang Kristen itu suka sekali campur aduk. Ya, dia nggak mau peduli lagi hukum Tuhan. Ya? Kita nggak usah ngomong-ngomong masalah hukum Tuhan. Kita nggak ngomong-ngomong lagi masalah Taurat, ya. Memangnya kita mau hidup zaman batu karena kita hari ini kita hidup zaman kasih karunia. Itulah yang dari mimbar, ya. Yang mereka setiap hari seperti itu. Mereka angkat-angkat, kita hidup namanya kasih karunia. Dia tidak baca lengkap namanya kasih karunia itu, nah. Dia tidak, yang memperoleh namanya kasih karunia siapa? Apa kalau yang menentang hukum Tuhan itu peroleh kasih karunia? Ya, lo tidak pernah oleh. Itu kasih karunia bukan dari Tuhan, dari iblis. Ya, menyimpang dalam hukumnya Tuhan itu namanya bukan dari Tuhan, itu iblis. Ya, ini fakta loh, bukan saya ngarang-ngarang. Kalau saya bilang tadi namanya lambangnya namanya apa Yunani kambing, kan bukan saya. Karena memang Tuhan nanti pada waktu datang kedua kalinya, dia memisahkan antara domba dan kambing. Domba itu di mana? Halo, sebelah mana dombanya? Sebelah kanan, sebelah kirinya itu kambing. Kalau kau baca di sana, kalau kau baca di Matitia 25 gitu kan, dari ayat 31 sampai selanjutnya sampai selesai itu kan ada namanya domba dan kambing, saudara. Sederhana loh pada waktu dia datang. Dia datang kedua kalinya begini, dia tanya. Ya kan? Nah, coba kan sederhana. Yang dia tanya, kau sudah sesamamu itu kau sudah lihat nggak? Kau sudah menolong orang miskin nggak? Kau sudah kasih makan orang lapar nggak? Kau sudah nampung nggak orang-orang yang tidak punya rumah? Kan yang ditanya itu. Dia nggak nanya sama dia sekolah di mana. Ya? Kalau dia bilang sekolah luar negeri terus kau menyimpang, dia tampar mulutmu nanti. Dia langsung dia lempar aja lo di situ neraka. Kan begitu ya. Jadi bukan saya loh, ada tulisan loh di dalam, lemparkan ke api, kan gitu. Mari nanti kita lihat ya, apakah ini saya karang-karang atau memang ada pasal dan ayat-ayatnya. Akibat namanya menyelewengkan hukum atau merubah-rubah hukum akan dihukum. Coba kalau kau baca namanya Yesaya, ya, Yesaya 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ulang yang kencang. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Catat ya, jemaat maupun pendengar. Yesaya 24 ayat 5 sangat jelas di situ akan dihukum. Ya, ayat 6.
Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya dan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal hidup. Sumpah serapah akan menimpa bumi. Makanya saya mengatakan ini, kalau kau lihat zaman kita sekarang ini bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, makanya saya mengatakan ini baru permulaannya. Hukumnya Tuhan itu belum puncaknya, ini baru permulaan. Nah loh, ini sekarang bencana demi bencana, malapetaka. Kan ada peperangan dulu yang luar biasa dahsyatnya, itu perang dunia kedua, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Itu dahsyat sekali loh, di sana jutaan orang mati, ya, bukan ribuan lagi, jutaan orang mati. Abis itu ada kelaparan dulu ya, saya kecil itu tahun berapa, mungkin 60-an itu ada kelaparan dulu, luar biasa kelaparan di mana-mana. Makanya dulu di sekolah kita dikasih bulgur. Tahu nggak bulgur itu? Bulgur itu sebenarnya bukan makanan manusia, makanan hewan. Coba dulu itu dikasih bulgur loh, sudah kita makan loh, sudah. Coba ada kelaparan dulu tahun 60-an berapa itu ya, sampai 71 atau 70, ada kelaparan dulu yang luar biasa ya. Coba kan, itu sudah dicatat di dalamnya. Makanya sekarang itu akan dihukum bencana demi bencana, malapetaka. Ini baru mulai ya. Ini baru mulai itu bukan puncaknya ya. Puncaknya nanti kan dia datang nanti, itu akan gunung-gunung akan rubuh, saudara. Akan rubuh nanti pada waktu datang Yesua itu dengan segala kemuliaannya. Bukan seperti dulu waktu dia jadi tukang kayu, diolok-olok, dimaki-maki, kan gitu. Pada waktu datang kedua kali dengan segala kegemilangannya, dengan aslinya, dibersinar-sinar, maka nanti di bumi ini akan goncang. Disitulah orang-orang akan lari terpontang-panting. Yang terpontang-panting itu saudara yang melanggar hukum. Ingat baik-baik, yang terpontang-panting nanti ingat baik-baik, yang melanggar hukum, ya. Kan gitu. Makanya kau baca kitab suci ini dengan tuntas, diteliti lah kitab suci. Karena kalau kau baca tadi Daniel, itu Daniel 12 ya. Daniel 12 sana, pasal 12 kalau kau baca di sana, ada orang yang meneliti dengan menambah pengetahuan. Ada orang fasik tetap namanya Pak. Fasik itu bicara kalau kau baca di Daniel 12 itu namanya akhir zaman kan gitu kan. Nanti akan dibangkit, ya. Ada yang dihukum, ada yang diselamatkan gitu loh. Makanya kalau kita baca namanya Matitia 12 sana ayat 36 37. Coba baca, dengan mulutmu akan dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum. Coba baca. Matitia 12 ayatnya 36 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Coba saudara, menurut ucapanmu akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga akan dihukum. Apa kamu berkata benar? Kalau engkau berkata benar, maka tidak akan dihukum. Tapi kalau kau menipu orang, tulisannya begini, dari mulutmu menipu, itu akan dihukum. Ya. Bukan saya loh, itu tadi begitulah. Ya. Makanya kalau engkau baca Yeremia, ini Yeremia lebih serem. Yeremia 25 ayatnya 31 sampai ke 33 yang kencang. Coba disimak, ini catat loh saudara. Saya mengatakan ini baru mulai penghukumannya Tuhan di bumi ini karena merusak tadi hukumnya Tuhan tadi. Kita sudah baca namanya Yesaya 24 ayat 5, mereka merubah undang-undang kan gitu. Mulai ada penghukumannya. Ini satu bukan puncaknya. Coba kita baca namanya Yeremia 25 ayatnya 31 sampai 33 yang kencang. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Yahweh mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang asing akan diserahkan dia kepada pedang. Demikianlah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan dijalar dari bangsa ke bangsa, suatu bangdai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Yahweh dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Coba saudara, dicatat ini berapa ribu tahun yang lalu, benar-benar ya, terjadilah pada tahun berapa kemarin itu, 2000 berapa itu, ada tsunami yang luar biasa
dari Aceh, Malaysia sampai ke Thailand, sampai ke sana itu sampai jutaan orang mah, itu jutaan loh, bukan ratusan ribu loh saudara. Ya, coba kan, disapu betul-betul banyak orang, benar loh, dicatat oleh namanya Yeremia 25 tadi, mati bergelimpah. Coba, ya, karena banyak sekali di Aceh yang tidak bisa diambil. Ada yang di dasar sungai segala macam, kan banyak yang tidak bisa diambil di mana-mana itu. Ya. Kan ada lagi yang disedot itu kan, coba disedot dari darat itu turun, dimasuk lagi ke laut sudah. Ini sudah dicatat oleh Yeremia ini, coba kan. Ini warning-warning ini yang tidak diperhatikan oleh manusia. Manusia ini bukan makin kembali kepada Tuhan, tapi makin bandel, makin ngelawan sudah. Ngelawannya sekarang ini mereka bikin namanya sekolah-sekolah, dikasih titel di mimbar ini, inilah apa biang keroknya yang merubah-rubah hukum, sekalipun kita kasih tahu. Makanya saya mengatakan tadi, itu khotbah saya kemarin, itu sudah 2000 sekian orang yang nonton, ya, 2000 sekian kan gitu kan, ya, coba kan, ya, coba dari 2000 sekian masa sih dia nggak tahu itu, ya. Kalau benar 2000 itu, ya, dia benar dia memahami, pasti tidak kan dia like lah, kan gitu. Nah, ternyata kan hanya sekian orang yang like, hanya sekian loh, gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa, karena saya ini kan bukan untuk usaha nguras kantong orang. Hanya saya sampaikan penelitian saya 23 tahun itu, ya saya sampaikan. Itu yang saya dapat di dalamnya, saya tulis, saya sampaikan. Karena saya nggak minta imbalan. Ya, saya nggak minta persembahan, saya sampaikan aja. Nah, tapi kalau engkau mencatat ini, setiap khotbah itu sahabat engkau mencatat, kau lakukan, pasti kau selamat. Kau terhindar dari namanya penghukuman. Amin gak? Ya? Mari kau rendahkan hati. Ya? Jangan engkau kepala batu. Ya? Jangan kau simpan ini kitab suci ini, kau tidak pernah baca. Kalau sekarang ini nggak usah lagi pakai buku, nggak usah. Tinggal namanya di-download, namanya di internet, dari internet ini sudah dibaca di sini. Karena ini kan ringan kan, tinggal di mana-mana bawa. Nanti kalau di mana-mana baca kan baik kan gitu kan. Punya pengetahuan. Bagaimana lu punya pengetahuan kalau lu tidak pernah baca kitab suci, nggak pernah nyenggol namanya isi kitab suci ini, you know? Nggak pernah nyenggol namanya kitab suci ini, lu taruh aja di rumah itu sampai bersih-bersih kan begitu kan. Coba kalau punya kemauan sedikit lah, baca setiap hari, pasti lu punya pengetahuan, ya. Pasti lu tidak akan ikut-ikutan. Sekalipun ini orang titelnya berderet-deret, lu tidak akan terkecoh. Anaknya saya bilang, itu Yerobeam itu diangkat oleh Tuhan, bukan manusia loh yang mengangkat dia. Pada waktu namanya pecah, pada waktu Salomo ini menyimpang, kan pecahlah kerajaan ini. Utara itu namanya Yerobeam, selatan itu Rehabeam, saudara. Terpecahlah ini. Utara itu parahnya parah, utara itu parah-parah, selatan juga parah, tapi ada perbaikan, saudara. Ya? Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Makanya jangan keraskan hatimu. Hanya persoalan sekarang ini, memang kitab suci ini kayak termeterai, ya, kayak termeterai loh. Mau baca saja pun satu ayat itu sudah ngantuk-ngantuk. Nah ini lu koreksi dirimu. Kenapa jangan kau nanti tempat ibadah terus lu bersaksi, wah saya kurang tidur, baru saya baca satu ayat saya ngantuk. Wah terima kasih Roh Kudus. Itu Roh Kudus atau roh setan? Yang lu bikin ngantuk itu bukan roh Tuhan, ya. Itulah setan supaya engkau tidak tahu isi kitab suci. Iblis itu pekerjaannya dia setiap hari menghalangi engkau untuk membaca kitab suci. Dia akan menghalangi. Bagaimana dia menghalangi? Paling dalam otakmu sudah tahu semua, terus melihat baca satu ayat sudah ngantuk. Baca satu pasal mengantuk banget ya, susah banget mengantuk, benar kan gitu kan. Itu iblis yang menghalangi supaya engkau tidak tahu isi kitab suci, supaya engkau tetap ditipu dari mimbar. Itulah pekerjaan iblis. Makanya dia bilang Tuhan bapalah iblis.
Bapamu itu iblis dari dulu itu tidak bicara namanya kebenaran. Kalau engkau baca namanya Yohanes 8 ayat 43, 40a, 4 jelas tulisan itu bapamu itu iblis. Ya? Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Taurat itu sudah dibatalkan, itu bapaknya iblis. Jangan ragu. Bapaknya iblis, hindari, jangan ikut orang ini. Ya? Supaya kau terhindar dari namanya penyesatan-penyesatan itu, perlulah kau baca kitab suci berurutan, gitu. Kalau bisa namanya sebulan sekali, bisa nggak namanya sebulan sekali? Sangat bisa. Kalau engkau ambil waktu itu, tetap baca gunanya apa, supaya engkau tahu namanya kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu kalau engkau ikuti namanya hukumnya tuh Tuhan, pasti engkau orang benar. Tapi kalau mulu ngomong Taurat itu tidak berlaku, itu bukan orang benar, itu orang berdosa. Harus kamu hindari, ya. Harus tegas, saudara, ya. Harus tegas. Makanya bilang Matitia 7 ayat 13 mengatakan, ayat 14 bagaimana bunyinya? Matitia 7 ayatnya 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Coba kan, orang tidak mengerti ini. Kira-kira ada yang mengerti nggak ini? Coba kan. Bagaimana lu bisa membedakan namanya pintu yang sempit dan pintu yang lebar kalau engkau tidak pernah mau baca kitab suci, saudara, ya? Hanya persoalan memang kitab suci ini memang tidak pernah dibaca dari dulu, saudara, ya? Coba kan, dari Raja Daud itu kembali nggak? Benar-benar itu apa? Kembali ke Taurat nggak? Zaman Raja Daud, mereka kembali benar-benar Taurat. Jadi Daud itu namanya raja kebenaran. Dia yang benar-benar mengajar orang Israel itu supaya kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Tapi kan berjalanlah waktu itu kitab suci itu hilang nggak? Pernah hilang nggak kitab suci? Ya, pernah hilang nggak? Kapan diketemukan kitab suci ini? Kalau kita tarik ya dari Raja Daud ke Hizkia, itu Raja Hizkia sana, Raja Hizkia itu dikembalikan lagi yang benar kan? Ajak orang-orang Israel semua dari utara yang sisa-sisa itu supaya datang Yerusalem untuk merayakan Paskah, supaya kembali kepada hukumnya tuh Tuhan kan, gitu kan? Tapi kan sesudah namanya sudah meninggal namanya Hizkia tadi, Raja Hizkia ini, akhirnya mereka tinggalkan lagi nggak Taurat ini? Mereka tinggalkan lagi, artinya sudah malah hilang, ya. Terus kapan ditemukan ini? Ya, diketemukan lagi nggak? Nah, pada waktu zaman namanya Raja Yosia itu diketemukan namanya kitab suci. Coba satu orang. 2 Raja-Raja 22 ayatnya 8. 2 Raja-Raja ini perlu loh saudara kamu mencatat hari ini gitu loh kan, ya. Makanya saya mengatakan supaya kau tahu kebenaran itu ya harus kau baca kitab suci ini. Ya. Baca. Coba sekarang 2 Raja-Raja 22 ayatnya 8. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Yahweh. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Akhirnya Imam Hizkia itu imam apa? Imam besar atau bukan? Imam besar. Ya? Jadi Imam Hizkia itu imam punya anak namanya siapa? Yeremia. Coba kan, zaman Yeremia itu ketemulah namanya apa? Kitab artinya kalau kita tarik dari nama Hizkia ini ke Yosia ini kurang lebih hampir 100 tahun loh saudara. Karena yang Manase itu dia paling lama memimpin, kurang lebih 55 tahun itu, ya. Coba kan, hampir 100 tahun itu. Coba itu kitab suci itu hilang. Kenapa saya mengatakan hilang? Memang hilang karena zaman Manase ini kan yang sudah dirobohkan oleh bapaknya tadi Hizkia tadi, Manase bangunlah lagi. Artinya kitab suci ini sudah dibuang kayaknya.
baru ketemu lagi zaman Raja Yosia gitu kan. Akhirnya pada waktu mereka membaca, kaget. Ternyata Tuhan marah sekali kata. Coba baca ayat 13-nya di bawah. Baca ayat 13-nya tadi, 2 Raja 22 ayatnya 13-nya. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Coba kan, pada waktu dibaca katanya Tuhan marah sekali. Akhirnya apa? Raja ini dia raja benar. Suruh lagi orang Israel kembali kepada hukumnya Tuhan kan, gitu kan? Kalau kebaca namanya apa? 2 Raja 23 ayat 1 kalau sampai ke 4 atau ke 3 coba. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Yahweh untuk hidup dengan mengikuti Yahweh dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian. Coba saudara, akhirnya raja bilang tadi harus kita kembali ke hukumnya tuh. Kok ada orang-orang yang tidak pantas sekarang Anda bilangnya hukumnya Tuhan sudah dibatalkan. Ini kan omong kosong, namanya penipu dan pembunuh ini. Kok kamu mau? Makanya itu tadi sudah dinubuatkan. Zaman Daniel bagaimana namanya bangsa-bangsa asing ini, mereka merubah namanya hukum dan waktu saudara. Itulah yang terjadi sampai zaman kita ini. Gitu? Coba kan. Bagaimana namanya, kau tahu namanya apa? Tadi apanya Matitia 7 ayat 13-14. Bagaimana engkau tahu ini adalah pintu sempit atau pintu lebar? Kalau engkau tidak pernah mau baca kitab suci ini, kau anggap ini kitab suci sudah gak ada lagi. Coba kan, kau buang namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Coba kan, yang lu bilang Injil sendiri pun lu juga gak baca. Ya, kenapa saya bilang banyak orang tidak baca? Lihat saja mereka tingkah lakunya seperti itu. Kalau kita ngomong, mereka tidak menjawab kita tidak pakai pasal dan ayat. Biasanya keluar dari mulut spontan seada-adanya, saudara, dengan segala ngotot gitu. Makanya saya bilang kalau kamu ngotot-ngotot sama saya, ketemu langsung kalau berani, gitu. Coba kan, jangan ngotot-ngotot di luar sana, berani. Ya. Ini kan saya sampaikan sesuai yang tertulis tadi kan namanya Raja Yosia supaya kembali yang tertulis kembali kepada hukumnya Tuhan. Akhirnya apa? Apakah anak-anaknya Yosia itu benar nggak? Tidak benar. Abis Yosia kan ada namanya Yoas. Abis Yoas siapa? Ya, namanya Eliakim digantikan bernama Yoyakim. Abi Yoyakim itu ada anaknya dia bernama Yoyakim. Terakhir sekali anaknya Yosia ini dia adalah Sedekia. Namanya aslinya matanya itu diganti lagi namanya bernama Sedeki. Berakhir segala-galanya. Kitab suci ini sudah dihancurkan, sudah tercabik-cabik sampai detik ini. Itulah yang kita pelajari hari ini. Mari kau renungkan lagi namanya apa yang ditulis oleh namanya tadi Daniel 7 ayat 25, kau baca ulang ya, sehingga engkau tidak gagal paham kan gitu. Tadi kan dia bilang karena sempitnya jalan sedikit orang yang masuk, karena lebarnya jalan banyak sekali orang. Begitulah yang terjadi sekarang ini. Kita bicara namanya hukumnya Tuhan, mereka bilang kami nggak mau hidup zaman batu, kami hidup zaman kasih karunia. Itu kan dari otaknya sendiri, tidak pernah ada dalam kitab suci di dalam. Karena engkau peroleh kasih karunia terus kau buang hukumnya Tuhan, tidak pernah ada. Yang benar dia bilang aku datang bukan meniadakan Taurat 1 iota ya. Jadi lanjut lagi ini
supaya kita benar-benar tidak gagal paham ini, supaya benar-benar kita mencintai hukumnya Tuhan ini. Coba Lukas 13 ayatnya 23, 27 sampai 27. Lukas 13 ayat 23 sampai 27. Yang cepat. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesua kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Berjuanglah, ya, masuk pintu yang berjuang itu yang dimaksud apa? Kita harus berusaha. Ini kita baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu berulang-ulang, ya, supaya kita ini tidak ditipu. Itu yang dimaksud di dalamnya, supaya kita ini tidak ditipu oleh dari mimbar-mimbar itu, oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab mengatakan Taurat itu sudah dibatalkan. Padahal Tuhan sendiri pun juga mengatakan, aku datang bukan mendiadakan satu titik, satu iota. Coba bayangkan aja berapa juta orang, berapa miliar orang yang menantang Tuhan ini. Dia bilang saja, aku datang bukan mendiadakan Taurat kok. Kok mereka mengatakan Taurat sudah dibatalkan? Lu percaya mana? Percaya namanya Yesua atau namanya suratnya Rasul Saul? Yang sudah dibelok-belokin. Itu bukan tangannya Rasul Saul. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia, itu Yeremia 8 ayat 8 sana, penulis penyurat palsu. Itulah tangan-tangan iblis itu, bukan tangannya Rasul Saul. Rasul Saul itu tidak pernah menantang namanya hukumnya Tuhan. Rasul Saul menantang hukumnya Tuhan enggak? Tidak pernah menantang. Kalau kau baca namanya Roma 3 ayat 31 di sana kan sangat jelas tuh, coba. Roma 3 ayat 31 kan sangat jelas. Gak boleh bantah, masa bertentangan dengan surat yang lain? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Torah karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Coba kan, apakah karena kami iman terus kami batalkan Taurat? Tidak, kami mengokohkan dan meneguhkan. Terus bagaimana sih kalau kau baca Efesus? Baca Efesus 2 itu ayat 15, jangan kau sampai di situ. Makanya baca selanjutnya, baca juga Kolose 2 ayat 14, supaya engkau tidak gagal paham, supaya engkau tidak ditipu oleh penipu-penipu ini, pembunuh-pembunuh ini. Sudah membunuh keluargaku, sudah membunuh ibu bapakku, kakak-kakakku segala macam. Ya, coba mati nggak karu-karuan itu. Ya, coba. Ya. Saya mengatakan ini kan ada tulisannya seperti itu. Makanya kalau saya mengatakan tadi itu yang menyesatkan, lemparkan ke neraka, bukan saya. Ya, ada tulisannya. Ya, ada pasalnya, ada ayatnya. Coba satu orang namanya Matitia 13 ayatnya 36 sampai 43. Yang kencang deh, supaya pendengar itu menulis mencatatnya. Coba. Maka Yesua pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dan di dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa saja yang meniadakan satu titik, lemparkan ke neraka. Bukan saya loh. Bukan saya loh, tulisan seperti itu loh saudara. Lu mau lawan saya, bukan melawan saya, pasti kau melawan Tuhan. Siapa saja orang mengatakan Taurat itu dibatalkan, itu bukan dia anak Tuhan, itu ada iblis. Dia melawan Tuhan. Ya? Sangat jelas kok.
Kumpulkan juga, kumpulkan yang menyesatkan itu, lemparkan kepada api, dalam api itu. Coba, penyesat ini luar biasa. Mereka merajalela sekarang ini. Coba kan, mereka beli ijazah di mana-mana, mereka pakai titel-titel itu menipu orang, saudara. Ya, bukan hanya mereka membunuh, kantong orang pun juga dikuras-kuras juga itu, coba. Ya. Kau sudah kuras kantongnya, terus kau ajari yang tidak benar. Aku nggak akan menolak titelmu itu. Ya, kalau titelmu itu benar, lu harus belajar baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Kau sampaikan kepada dia pengikutmu itu. Tapi kau punya titel itu menyimpang dalam isi kitab suci ini. Kau ajarkan yang berbeda dengan isi kitab suci. Itu saya tolak. Bukan saya saja menolak, tapi itu Tuhan menolak. Makanya mengatakan itu, siapa yang menyesatkan anak kecil ini, ambilkan batu, ikatkan ke lehernya, lemparkan ke laut. Ada firman-nya Kak? Coba baca namanya Matitia 18 ayatnya 67 yang kencang-kencang. Coba. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Coba kan. Ya. Siapa yang menyesatkan, ya, dari antara anak kecil ini? Oh, di hadapan Tuhan mau jadi anak kecil nggak? Halo? Ya? Kamu mau jadi orang besar atau mau orang kecil di hadapan Tuhan? Siapa yang menyesatkan ini, anak kecil ini, ambil batu, ikat di lehernya, lemparkan ke laut. Aduh, takut betul-betul saya bilang, ya, saya mau kasih tahu ini yang orang-orang itu kalau ada yang merintih, yang miring-miring ini, saya mau kasih tahu aja. Ya. Bukan hanya jenggotku ini, kubisnya tebal-tebal jenggot, nyaliku juga saudara, saya kasih tahu. Tapi sekarang ini saudara, pada waktu saya baca kitab suci, kalau sudah dengar saya takut betul. Benar-benar saya takut, betul-betul takut. Ada rasa takut betul-betul. Ya. Coba dulu kalau waktu saya ini belum mengenal namanya firman Tuhan ini, jangan coba-coba saudara ngelawan saya ini, saya kasih tahu baik-baik. Ya. Bukan hanya jenggot untuk menakutkan, nyali juga saudara. Saya kasih tahu jangan bandel. Ya. Kalau mau cari orang yang bandel, yang keras itu ya saya orangnya. Makanya mengatakan Rasul Saul itu jangan coba-coba loh ya. Jangan coba-coba, jangan uji-uji loh keberanianku kan. Coba deh dulu, kalau saya nggak sadar kata Rasul Saul, kalian itu saya habisin itu. Kecil kalian itu, saya habisi kalian itu. Karena saya sudah mengenal kebenaran, ya mau ngomong apa saja pun saya akan sudahlah, saya harus sabar kan gitu kan, saya harus sabar gitu kan. Begitu juga lah ini, siapapun yang mendengar hari ini, marilah kau catat baik-baik ini, kau renungkan lagi, jangan lihat saya. Kalau engkau lihat saya, lu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau perhatikan apa yang saya katakan tadi pasal ini, ayat ini, lu mencatat, ya, pasti engkau selamat. Ingat loh peringatan terakhir tadi, ya, yang menyesat-nyesatkan itu kumpulkan, lemparkan ke api dulu. Terus siapa yang menyesatkan anak kecil ini, ambillah batu, gantung ke lehernya, lemparkan ke laut. Ngeri nggak nih? Ini ngeri loh saudara. Makanya juga kalau engkau baca akhir zaman nanti sama dengan namanya zaman Noah maupun zaman apa? Sodom dan Amora. Sama satu orang. Ini terakhir Luka 17 ayatnya 26 sampai 30. Luka 17 ayat 26 sampai 30 yang keras. Sama seperti terjadi pada zaman Noah, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia
Coba kan. Jadi itulah tadi, berusahalah melalui apanya pintu yang sempit. Ya. Memang untuk menuju namanya keselamatan itu tidak ya yang kamu dengarlah dari mimbar itu, mereka mengatakan mari kita kosongkan namanya neraka katanya. Coba nerakanya mau kosongkan, ya. Lu sudah menyimpang, lu kosong. Jadi intinya marilah kau kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Harus engkau mencintai namanya Tauratnya tuh Tuhan. Amin ya. Amin.